Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, siswa sekalian. Hari ini kami perkenalkan materi MPLS untuk kelas 7 baru tentang pembahasan materi COVID-19. Untuk penayangan materi tersebut, silakan diikuti penayangan dan paparan materi dalam video berikut ini. Salam sehat, siswa sekalian kelas 7 baru. Kali ini materi MPLS untuk hari ini membahas tentang materi COVID-19. Learning from home, belajar tetap dari rumah. Pada paparan materi ini akan disampaikan tentang masalah tujuan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah mengetahui ciri-ciri virus. 2. Mengetahui COVID-19. Yang ketiga, memahami protokol kesehatan. Silakan diikuti materi yang pertama. Ciri-ciri virus. 1. Merupakan parasit sejati. Parasit sejati maknanya adalah dia menumpang pada inangnya, utamanya manusia, bisa pada tumbuhan dan hewan. 2. Berukuran ultramikroskopik antara 20 sampai 300 milimikron, sangat kecil sekali. Bahkan ada yang menulis ukurannya lebih kecil, yaitu nanomikron. Yang ketiga, tubuh terdiri dari asam inti, baik DNA atau RNA saja, dan memiliki kapsid yang terselubung oleh protein. Yang keempat, bentuknya beraneka ragam. Ada yang berbentuk seperti batang, oval, bulat, atau bahkan ada yang berbentuk seperti huruf T. Yang kelima, virus cirinya dapat dikristalkan. Kita coba memahami struktur virus T4. Bentuk daripada virus seperti pada layar demikian. Yang pertama, dia memiliki kapsid. Kapsid adalah pelindung kepala. Yang kedua, di dalam kapsid, di bagian kepala mengandung DNA yang merupakan salah satu bentuk protein. Yang ketiga, dia memiliki leher, kemudian ada selubung ekor, memiliki serabut ekor, mempunyai lempeng dasar, dan memiliki jarum penusuk. Dengan ciri-ciri bentuk struktur tubuh virus T4 ini, salah satu contoh bahwa virus itu bisa menancap atau menempel pada inangnya. Struktur virus T4 di bagian kepala. Kepala virus ini berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Satu unit protein yang menyusun kapsid disebut kapsomer. Di bagian kapsid adalah selubung yang berupa protein. Isi tubuhnya tersusun atas asam inti, yakni DNA saja atau RNA saja. Kemudian di bagian ekor, virus merupakan alat untuk menempel pada inangnya. Jadi, dengan ekornya, virus dapat menancap pada organisme inang. Bentuk-bentuk virus. Siswa sekalian, virus itu memiliki bentuk bermacam-macam. Tadi sudah diberikan contoh, ada virus yang berbentuk T. Coba kita lihat bentuk virus. Ada yang berbentuk orbivirus, Ogaviridae, Bunyaviridae, Rhabdoviridae, Coronaviridae, dan seterusnya.
Kurang lebih, coronavirus atau COVID-19 itu bentuknya kayak coronaviridae. Bentuknya seperti matahari terbit. Ukuran virus sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Misalnya tadi dibahas tentang virus T4. Biasanya virus T4 ini menyerang atau menginfeksi bakteriofis. Ukurannya 225 nanometer. Adenovirus 90 nanometer, rhinovirus 30 nanometer, dan seterusnya. Ukuran virus sangat-sangat kecil sekali, sehingga tidak tampak dilihat oleh mata. Bahkan dengan mikroskop biasa, ia tidak bisa kelihatan. Harus menggunakan mikroskop elektron. Virus mengalami daur reproduksi atau dapat berkembang biak atau memperbanyak diri. Ada dua cara daur reproduksi virus. Yang pertama dengan cara litik. Yang kedua dengan cara lisogenik. Nah, untuk daur reproduksi secara litik ini ada 5 tahapan, yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, lisis. Sedangkan pada daur reproduksi virus secara lisogenik juga ada beberapa tahapan-tahapan. Berikutnya, reproduksi virus secara siklus litik. Kita lihat ada fase adsorpsi. Di sini pada saat tahapan ini si virus akan menginfeksi atau menempel pada inangnya, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Kemudian fase berikutnya fase penetrasi, yaitu menyuntikkan DNA-nya ke dalam organisme inangnya. Yang ketiga fase replikasi, sintesis, memperbanyak diri. Keempat fase eklivase, perakitan virus-virus baru. Yang kelima fase lisis. Akhirnya si virus itu nanti akan pecah dan akan berkembang banyak di dalam tubuh inangnya. Reproduksi virus secara daur lisogenik juga mengalami 6 tahapan. Fase adsorpsi, yaitu menginfeksi dan menempel pada inang. Fase penetrasi, menyuntikkan DNA. Fase penggabungan, fase pembelahan, fase eklivase, dan fase lisis, pecah di dalam tubuh inangnya. Coba kita perbandingkan. Apa perbedaan antara cara reproduksi virus secara daur litik maupun daur lisogenik? Kita bandingkan antara posisi kiri dan posisi kanan. Kita lihat pada daur litik ini lemah, sedangkan daur lisogenik sangat kuat sekali kondisinya si virus. Yang berikutnya pada daur litik, pada akhir fase terjadi lisis, dinding sel inangnya pecah. Namun pada fase daur lisogenik, pada akhir fase tidak terjadi lisis. Biasanya daur lisogenik ini akan berlanjut pada daur litik. Daur litik tidak berbentuk profag. Daur lisogenik terbentuk profag. Daur litik tidak ada fase penggabungan dan pembelahan. Daur lisogenik ada fase penggabungan dan pembelahan. Menurut penelitian, virus COVID-19 mengalami reproduksi secara daur lisogenik. Kesimpulannya, siswa sekalian, bahwasanya virus itu mempunyai 3 ciri utama secara umum. Yang pertama, virus bersifat parasit obligat. Maknanya adalah benar-benar parasit. Artinya dia merugikan organisme inangnya, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Bersifat aseluler, tidak berbentuk sel, berukuran mikroskopik, sangat kecil sekali, hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup, hanya memiliki salah satu macam asam nukleat dan dapat dikristalkan. Yang kedua,
Struktur tubuh virus bakteriofage 4 tersusun atas kepala berupa kapsid yang berisi DNA dan ekor, di mana di bagian ekornya terdiri dari leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Yang ketiga, reproduksi virus dibedakan menjadi dua, yaitu daurolitik dan lysogenik. Siswa sekalian, itulah ciri-ciri virus secara umum, termasuk tujuan utama yang pertama. Salam sehat, tetap semangat. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu kita bahas tentang coronavirus disease 19, yaitu virus COVID-19. Stay home, tetap tinggal di rumah. Apa itu virus corona? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan SARS. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya atau inangnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang. Tentunya nanti kalian akan tahu varian-varian virus corona dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Hidung beringus, sakit kepala, batuk yang berkepanjangan, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Ini merupakan ciri-ciri jikalau tubuh kita sudah terserang virus, tapi dalam kondisi masih ringan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 tersebut, yang mengakibatkan gejala-gejala berat seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak sangat saat bernafas, dan batuk-batuk. Infeksi ini semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, pada bayi, serta pada lansia. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur pengidap, yaitu batuk-batuk dan bersin-bersin, menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Kontak jarak dekat, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Siswa sekalian, detik ini coronavirus atau COVID-19 muncul beberapa varian-varian baru, yaitu varian virus corona 19. Berdasarkan WGS, Whole Genome Sequence, dari 2.590 spesimen yang diteliti, varian virus corona 19 terdiri dari 6 varian. Yang pertama disebut varian Alpha, kode B117, berasal dari Inggris. Varian Beta, kode B1351, berasal dari Afrika Selatan. Yang ketiga, varian Kappa, kode B1617.1, berasal dari India. Yang keempat, varian Delta, kode B1617.2, dari India. Yang kelima, varian Iota, kode B1526. Yang keenam, varian Eta, kode B1525. Dari 6 varian corona yang sekarang dijumpai di Indonesia, yang paling berbahaya adalah varian Delta dengan kode B1617.2. Karena tingkat penyebarannya atau penularannya sangat cepat sekali. Per 30 hari dapat menularkan atau menginfeksi sebanyak 117.649 orang berdasarkan sumber cnbcindonesia.com.
Ini berasal dari data Balitbang Kemenkes per 6 Juli 2021. Diambil dari www.cnnindonesia.com. Oleh karena itu, saudara sekalian, varian Delta yang sedang mewabah di Indonesia kali ini sangat dahsyat sekali. Apa dampaknya COVID-19? Penanganan dan analisis dampak wabah. Dulu, di bidang pendidikan kita bisa bersekolah, bisa ke dalam ruang kelas kita belajar bersama dengan teman-teman, dengan bertemu Bapak Ibu guru pengajar. Namun, sekarang di dunia pendidikan kita tidak bisa bersekolah di ruang kelas karena kita tidak boleh berkumpul atau berkerumun. Sehingga di bidang pendidikan kalian harus belajar online dari rumah masing-masing. Di bidang ekonomi, dulu kita bisa berbelanja di supermarket, di mal-mal, di toko-toko, di luar rumah. Namun, sekarang kalian dilarang. Kita dilarang untuk berbelanja di luar rumah, di mal-mal, di supermarket, dan sebagainya. Dari kedua dampak tersebut merupakan salah satu contoh saja, dan masih banyak dampak-dampak lainnya. Bagaimana cara mencegahnya? Ini tujuan daripada kompetensi materi MPLS yang ketiga, yang memahami masalah protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus sering-sering mencuci tangan dengan air yang mengalir, baik dengan sabun, dengan menggunakan antiseptik, maupun dengan hand sanitizer. Tidak boleh kita memegang mata, hidung, maupun mulut. Kita dilarang dan jangan keluar dari rumah. Harus menerapkan physical distancing, jaga jarak antar manusia. Tidak berombol, tidak boleh berkerumun. Selalu gunakan masker. Kemudian berikutnya, kita patuhi protokol kesehatan berupa 3M ataupun 5M. Selain itu, kita juga harus melakukan vaksin. Pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit menular akan menyebabkan atau menimbulkan herd immunity, kekebalan kelompok. Vaksinasi COVID-19 untuk mengendalikan penularan COVID-19. Prioritas pelaksanaan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Banyak orang-orang bertanya, kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Siswa sekalian, pandemi COVID-19 akan berakhir, tantangan utamanya adalah tergantung daripada sikap masyarakat itu sendiri. Bagaimana mereka mampu menerapkan protokol kesehatan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Ini yang paling utama. Pemerintah mengadakan deteksi COVID. Maka hari ini sudah ditemukan 6 varian baru yang masuk ke negara kita Indonesia. Kemudian pemberian vaksin. Gencar-gencarnya pemerintah dalam PPKM darurat ini menggalakkan proses vaksinasi, baik kepada orang dewasa, lansia atau manula, kemudian pada anak-anak yang nantinya akan dilakukan untuk khusus anak-anak yang berumur 9 tahun sampai 12 tahun atau 12 tahun sampai 17 tahun. Nah, oleh karena itu, kalian nanti harus mau divaksin virus COVID. Jangan sampai melarikan diri. Kemudian digencarkan adanya penemuan obat. Sampai saat ini, sampai detik ini, belum dijumpai atau ditemukan obat yang paling manjur untuk mengobati COVID-19. Dan varian-varian COVID tersebut mengalami proses mutasi yang begitu dahsyat. Obat belum ketemu, vaksinasi belum
belum mencapai herd immunity, maka virus corona dapat mutasi membentuk berbagai macam varian. Ada beberapa istilah siswa sekalian supaya kalian tidak bingung apa sih perbedaan vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Kita jelaskan sebagai berikut. Vaksin, produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Vaksinasi, pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Imunisasi, proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun atau kebal sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinasi. Istilah vaksinasi dan imunisasi sering dipakai secara bergantian. Pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit menular. Vaksinasi dapat meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, virus atau kuman atau bakteri dengan cara memberikan antigen tersebut. Sehingga bila terpajan dengan antigen yang sama sudah mempunyai zat kekebalan spesifik. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang atau masyarakat atau populasi, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia ini. Manfaat vaksinasi: mencegah penularan penyakit menular, eradikasi penyakit menular, mengendalikan penularan penyakit. Herd immunity sebuah tantangan. Apa itu herd immunity? Istilah herd immunity yaitu kekebalan kelompok. Herd immunity adalah kekebalan kelompok yang besar, harus mencapai 70%. Sehingga sebagian kecil, 30% yang tidak divaksin, yang belum punya kekebalan juga terlindungi. Itulah yang dinamakan herd immunity. Herd immunity dapat dicapai melalui satu herd immunity alami dan herd immunity buatan dengan cara vaksinasi. Herd immunity alami yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan baik 3M maupun 5M. Indonesia dengan begitu banyak jumlah penduduknya, maka 70% penduduknya harus sudah divaksin COVID. Kurang lebih sekitar 180 juta penduduk Indonesia kalau sudah divaksin, maka terbentuklah herd immunity. Oleh karena itu, nanti kalian juga harus mau untuk divaksin. Tujuan herd immunity yaitu dicapai dengan vaksinasi COVID. Kalau vaksinasinya belum sampai 70%, maka herd immunity tidak bisa terjadi. Menurut perhitungan, untuk mencapai herd immunity perlu dilakukan vaksinasi COVID-19 sekitar 70% kelompok sasaran dari seluruh jumlah penduduk suatu negara. Upaya 5M tetap harus dijalankan. Apa itu 5M? 1. Mencuci tangan dengan sabun. Memakai masker yang benar. Jadi kalau memakai masker itu jangan hanya menutup mulutnya saja. Hidungnya juga harus ditutup. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Membatasi mobilitas di tempat umum. Tidak boleh keluyuran. Di rumah saja. Menjauhi kerumunan atau keramaian-keramaian. Kita dilarang untuk keluar rumah. Bahkan sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah melakukan PPKM darurat. Di mana-mana jalan-jalan di stop, tidak boleh keluar. Kita dianjurkan untuk stay at home. Siswa sekalian, ternyata vaksinasi ini penting untuk mengendalikan penularan. Implementasikan hidup bersih dan sehat. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Semoga virus ini segera berlalu. Terima kasih. Semoga materi paparan tentang COVID-19 dalam materi MPLS untuk kelas 7 baru tahun ajaran 2021-2022 dapat dicerna, dapat dimengerti, dapat dimahami. Sukses selalu. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lakukan dan terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker. Tetap semangat. Demikianlah siswa sekalian tentang paparan materi COVID-19. Semoga kalian semua memahami dan dapat menerapkan protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.